Di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, suara monitor jantung berdetak pelan, menunjukkan angka-angka vital dari seorang pria tua yang terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, alat bantu pernapasan menempel di hidungnya, napasnya tersengal. Dengan sisa tenaganya, ia berbisik, "Suhyok." Mata pria tua itu penuh penyesalan. "Aku minta maaf telah membebankan ini kepadamu," ucapnya dengan suara lemah. Dia menatap putranya yang duduk di sampingnya, seorang pria muda dengan setelan rapi, namun mata yang dipenuhi kesedihan. "Seandainya aku punya sedikit lebih banyak waktu. Hanya 2 tahun lagi, 1 tahun pun cukup," gumamnya dalam hati, seolah masih berharap bisa bertahan lebih lama. Suhyok menggenggam tangan ayahnya, berusaha menahan emosinya. Namun, takdir tidak memberi belas kasihan. Di sudut ruangan, seorang dokter dan beberapa pria berpakaian formal berdiri dengan ekspresi serius. Monitor jantung berbunyi panjang. Garis hijau yang sebelumnya naik turun kini menjadi lurus, menunjukkan akhir dari perjalanan hidup seseorang. Jam 3.45 pagi. Dia telah tiada. Ruangan terasa semakin sunyi. Suhyok menundukkan kepalanya, meresapi beban yang kini sepenuhnya jatuh ke pundaknya. Ayahnya, di saat-saat terakhirnya, mempercayakan segalanya kepadanya. Maaf telah memberikan tanggung jawab yang berat ini. Perusahaan dan keluarga, aku mempercayakannya kepadamu. Kini di tengah kesedihan yang mendalam, Suhyok harus melangkah ke depan. Sebab, meski satu kehidupan berakhir, kehidupan lainnya baru saja dimulai. Anak ini memiliki hidup yang panjang di depannya. Di tengah suasana yang redup dan misterius, seorang anak kecil berdiri menggenggam tangan seseorang. Seorang pria yang lebih tua, dengan senyum percaya diri, berkata, dia akan hidup lebih dari 100 tahun. Namun, seorang wanita di dekatnya memperingatkan, jangan katakan hal-hal yang mengundang firasat buruk pada anak ini. Ia terlihat khawatir, seolah-olah kata-kata itu bisa membawa nasib buruk. Bukannya bersyukur karena dia akan hidup lama, lanjut pria itu dengan nada santai. Wanita itu menatapnya tajam, lalu berkata, bagaimana jika ada hantu yang mendengar dan menjadi iri pada anak ini? Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan suasana yang lebih suram. Namun, di balik bayangan gelap, seorang pria dengan topi koboi menatap tajam dengan ekspresi penuh rahasia. Dalam pikirannya, ia merenung, aku hampir mati dan kembali hidup di tengah kejadian itu. Berlanjut ke pemandangan kabut gelap yang berputar-putar di langit berbintang, sesuatu yang misterius sedang terjadi, dan takdir anak kecil itu mungkin lebih dari sekadar umur panjang. Ruangan itu gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah pintu. Seorang pria terbangun di lantai, tubuhnya lemah dan dikelilingi asap tebal. Ia batuk mencoba bernapas, tapi udara penuh jelaga terasa menyakitkan. Dari mana asap ini? Gumamnya, sambil berusaha melihat di tengah gelap. Ia meraba lantai, mencari sesuatu untuk membantunya bangun. Tak lama, ia sadar ada api batu bara di sudut ruangan, membara dan semakin berbahaya. Ia tahu harus segera keluar. Dengan merangkak di sepanjang dinding, ia mencari jendela. Udara semakin berat, membuatnya sulit bernapas. Setelah beberapa usaha keras, akhirnya ia menemukan gagang jendela. Ia mencoba membuka jendela itu, tapi karat membuatnya sulit bergerak. Dengan sisa tenaganya, ia terus mendorong sampai akhirnya jendela terbuka. Udara segar langsung masuk, memberikan kelegaan besar. Ia terduduk di dekat jendela, menarik napas panjang, melihat asap perlahan keluar dari ruangan. Aku selamat, bisiknya. Masih gemetar setelah pengalaman yang begitu menegangkan. Langit senja berwarna emas, menyinari kota yang tenang. Di suatu tempat seorang pria terbangun di lantai, bingung dan merasa seperti berada di dunia yang asing. Tangannya terangkat, menatapnya seolah mencari jawaban. Apa yang terjadi? Pikirnya dengan penuh kebingungan, ingatannya samar-samar, seperti potongan puzzle yang belum terpasang sempurna. Ketika ia mencoba memahami situasi, ada perasaan aneh yang menghampiri. Apakah aku masih hidup? Pertanyaannya terlintas, tetapi jawabannya belum jelas. Ia merasa dunia di sekitarnya berjalan terus, sementara dirinya terjebak dalam kebingungan. Di luar, kota tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi pria itu, ini adalah awal dari perjalanan penuh misteri, mencari arti dari apa yang sebenarnya terjadi. Di sebuah kamar mandi yang sederhana, dia berdiri di depan wastafel dengan tatapan kosong. Air mengalir dari keran, membasahi wajahnya yang penuh beban. Dia berusaha menenangkan pikirannya, tetapi kegelisahan tak mau pergi. Saya ini orang yang cepat beradaptasi, gumamnya pelan.
mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dulu, kemampuannya ini membuatnya bertahan di dunia bisnis yang kejam. Namun, seminggu terakhir ini, hidupnya berubah drastis. Dia terbangun di tubuh orang lain. Meski waktu terus berjalan, dia masih sulit menerima kenyataan aneh ini. Dengan napas berat, dia menatap bayangannya di cermin. Siapapun dia sekarang, satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi dia tidak hanya diam. Selama seminggu ini, dia mengumpulkan informasi tentang tubuh barunya. Ponsel yang ia temukan ternyata kosong, tanpa satupun nomor tersimpan. Hal itu membuatnya menyadari sesuatu pemilik tubuh ini sepertinya tak punya keluarga atau teman yang bisa dihubungi. Dia memegang kartu identitas dan merasa bingung karena ada masalah dengan kartu itu. Dia sadar bahwa orang yang sebelumnya memiliki tubuh ini memiliki nama yang sama dengannya. Ini membuatnya berpikir, apakah ini alasan dia bisa hidup kembali dalam tubuh ini? Kemudian, dia menemukan sebuah amplop putih yang tadi pagi dia temukan. Di dalam amplop itu, ada surat dari pemilik tubuh sebelumnya. Surat itu menceritakan bahwa pemilik tubuh ini dulu merasa hidupnya sudah tidak punya harapan lagi, sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia membaca suratnya dan tidak setuju dengan keputusan tersebut, tetapi dia menghormati perasaan pemilik sebelumnya. Dalam hatinya, dia berharap pemilik tubuh ini dapat beristirahat dengan tenang. Setelah merenung, dia memutuskan untuk menjalani hidup barunya dengan penuh semangat dan tekad. Duduk di depan komputernya, merenung. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia mulai mengetik di papan ketik, mencoba mencari informasi. Dia menemukan sebuah artikel berita tentang meninggalnya seorang eksekutif perusahaan. Artikel itu mengguncang pikirannya. Dia teringat bahwa eksekutif tersebut seharusnya menjadi pengelola perusahaan. Tetapi dengan kepergiannya, peran itu kini beralih. Dengan kesadaran baru ini, ia bangkit dari kursinya. Rasa tekad memenuhi dirinya, dan dia berlari dengan semangat di lorong, siap menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Berjalan ke sebuah gedung tinggi dan memasuki lobi. Di sana, seorang penjaga keamanan menghentikannya dan memintanya berhenti. Dengan sopan, penjaga itu bertanya, tujuan ia tersebut datang ke gedung itu. Lalu ia menjelaskan bahwa ia ingin bertemu seseorang, lalu menyebut nama ketua, Oh Soo-hyuk. Penjaga keamanan terkejut dan bertanya, apa hubungannya dengan ketua Oh Soo-hyuk? Dengan tenang ia menjawab bahwa dia adalah ayah Soo-hyuk. Duduk di bangku taman dengan ekspresi cemas. Dia memikirkan sesuatu yang penting tentang bagaimana dia bisa kembali bekerja di Shinwoo-taek, perusahaan tempat dia pernah menjadi bagian. Dia merasa terjebak karena tahu bahwa dia tidak mungkin diizinkan masuk ke perusahaan itu jika dia bukan seorang karyawan. Namun, di tengah keraguannya, dia mendapatkan ide yang mengubah segalanya. Dia menyadari bahwa saat ini Shinwoo-taek sedang membuka perekrutan untuk karyawan baru. Dengan tekad yang kuat, dia bangkit dari tempat duduknya dan mulai berlari menuju gedung perusahaan. Dalam hatinya, dia bertekad untuk bergabung kembali, mengubah jalan hidupnya dengan kesempatan baru yang ada di depan matanya. Duduk di meja, menatap CV yang terlihat sederhana. Dalam CV itu tertulis nama Kang Woo-jin, tempat kuliah di Universitas Yong, dan pengalaman kerja yang sedikit. Bagian pengenalan diri hanya berisi kalimat pendek, saya tidak tahu harus menulis apa. Dia tampak gelisah, menyadari bahwa tubuh yang dimilikinya sekarang dulunya adalah milik orang lain. Dia belum sepenuhnya terbiasa dengan keadaan ini. Dia merasa bahwa riwayat pendidikannya dan kemampuan yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi harapan perusahaan Shinwoo-taek. Rasa kecewa mulai menguasainya saat ia merasa bahwa peluang untuk bekerja di perusahaan itu hampir mustahil. Namun, di tengah rasa putus asa, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Wajahnya berubah, penuh tekad. Dan dia berkata pada dirinya sendiri, kalau menggunakan cara itu, mungkin saja. Sedang mengetik di komputernya dengan penuh semangat, dia tahu langkah ini adalah keputusan besar yang akan menentukan masa depannya. Di luar gedung perusahaan bernama Shinso yang berdiri megah, menjadi simbol harapannya untuk mengubah hidup. Di dalam kantor, seorang staf sedang memeriksa lamaran pekerjaan. Dia menemukan lamaran terakhir yang membuatnya tertarik, karena ada hubungan dengan pemimpin perusahaan sebelumnya. Dengan rasa penasaran, dia mengecek lebih jauh dan menyebut nama Kim Hyung-sok. Sambil merasa pelamar ini membuat keputusan yang berani. Di sebuah ruangan, ada dua pria yang sedang berbincang tentang sebuah CV. Salah satu pria tertawa dan mengatakan bahwa dia sangat menyukai CV ini. Dia merasa CV tersebut unik dan menunjukkan keseriusan pelamarnya. Pria lainnya penasaran dan meminta untuk melihat CV tersebut.
CV itu ternyata memberikan kesan positif kepada mereka. Mereka berbicara tentang kinerja pelamar dan melihat grafik yang menunjukkan bahwa pelamar tersebut pernah memberikan hasil kerja yang baik sebelumnya. Dengan rasa kagum, mereka terus berdiskusi tentang CV itu dan bagaimana itu memengaruhi keputusan mereka. Duduk di meja, menatap layar komputernya. Di sana, dia melihat nama Oh Chang-sok muncul, dan itu membuatnya terkejut. Dia berpikir, Oh Chang-sok benar-benar diterima, dan membayangkan bahwa orang itu akan membanggakan CV-nya kemana-mana. Setelah itu, dia menemukan sebuah artikel berita di layar yang menyebut bahwa perusahaan Shinwoo Tech belum mengalami kemajuan berarti dalam beberapa bulan terakhir. Dia mulai merasa khawatir. Dalam pikirannya, dia berpikir, kalau terus begini, Shinwoo Tech bisa saja hilang dari sejarah. Dia merasa bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Perusahaan ini, menurutnya, membutuhkan orang-orang yang benar-benar peduli dan memiliki rasa kepemilikan untuk membawa perubahan besar. Setelah tiba di kantor pusat Shinwoo Tech, Oh Chang-sok terlihat berdiri dengan penuh semangat sambil menatap gedung tinggi tempat impiannya bermula. Ia berkata dalam hati, "Tunggu aku, Shinwoo Tech." Setelah masuk ke dalam gedung, ia menerima nomor antrean wawancara, yaitu nomor ke-24. Ia diminta menunggu sampai dipanggil. Di ruang tunggu, suasananya sangat tegang. Semua orang terlihat gugup. Chang-sok memperhatikan bahwa para pewawancara adalah wajah-wajah yang sudah tidak asing baginya, seperti Dr. Gong-sik, Park Min-jun, dan Kim Byung-sik. Kemudian, seorang pria yang ternyata pemilik nomor 23 duduk di sebelah Chang-sok dan memulai percakapan. Ia tampak percaya diri dan meremehkan peserta lain yang menunggu. Ia bahkan mengatakan, mereka itu pasti gagal. Ia lalu memperhatikan Chang-sok dan bertanya, "Kamu terlihat santai, kamu lulusan Hangang Sun ya?" Chang-sok menjawab, "Ya, aku memang pernah belajar di Hangang Sun." Dalam hati, ia membenarkan bahwa di kehidupan sebelumnya, dia memang pernah belajar di sana. Jadi, jawabannya tidak salah. Di sebuah ruang tunggu wawancara kerja, dua pria sedang berbicara. Pria pertama berkata dengan percaya diri, "Aku tahu kamu alumni. Aku angkatan ke-2016, kamu angkatan berapa?" Pria satunya menjawab, "Oh, aku juga dari 2016, tapi berarti kita seangkatan dong?" Tanya si pria pertama. "Ah, bukan begitu," jawab pria kedua dengan agak ragu. "Aku lulus dari Universitas Yebong." Mendengar itu, si pria pertama langsung mengejek dengan wajah meremehkan. "Yebong? Itu kan kampus rendahan, gimana bisa kamu lolos seleksi dokumen?" Orang-orang lain yang mendengar ikut tertawa mengejek. Pria dari Yebong hanya bisa diam sambil menunduk, terlihat kesal dan malu. Salah satu pelamar di sebelahnya berkata pelan. Ternyata dia diam bukan karena minder, tapi memang gak peduli. Lalu, sambil berjalan menjauh, seseorang berkata sinis, "Orang-orang kayak dia emang dibutuhkan buat bikin perusahaan bangkrut?" Pria dari Yebong itu kini duduk dengan wajah lebih percaya diri. Meski deg-degan, dalam hatinya dia berpikir, orang-orang yang penuh semangat seperti aku juga bisa hebat dalam penjualan bisnis. Lalu, pengumuman terdengar. Pelamar nomor 23 dan 24 mohon bersiap. Tampak para pewawancara sedang menilai berkas. Salah satu dari mereka berkata, "Tahun ini pelamarnya bagus-bagus juga ya." Yang lain menimpali, karena lapangan kerja makin susah, jadi rata-rata pelamarnya juga makin berkualitas. Namun, ada yang menyela. Tapi biasanya yang terlalu hebat justru cepat keluar. Itu jadi masalah. Seorang pewawancara senior berkata, "Idealnya sih kita dapat orang yang loyal sama perusahaan dari awal." Lalu, salah satu dari mereka teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, tadi aku lihat ada satu kandidat yang mengingatkanku pada ketua yang lama. Mirip dari penampilan?" Tanya yang lain. "Bukan mukanya, tapi auranya," jawabnya dengan serius. Salah satu pewawancara teringat, "Oh ya, tadi kayaknya ada pelamar yang namanya sama persis dengan ketua lama kita." Yang lain langsung membenarkan, "Benar, aku ingat. Namanya sama, dan cara dia memperkenalkan dirinya juga unik banget. Tapi begitu aku tahu dia lulusan Universitas Yebong, aku langsung kecewa. Kupikir dia akan sekeren ketua lama." Namun wakil presiden berkata, "Kita nggak bisa nilai kemampuan seseorang cuma dari kampusnya." Mereka pun memutuskan untuk lanjut ke sesi wawancara berikutnya. Petugas memanggil, "Pelamar nomor 23 dan 24 silakan masuk." Begitu pelamar itu masuk, salah satu pewawancara tiba-tiba kaget dan bergumam, "Hah, Kak Ketua, yang masuk memang bukan ketua lama,
Tapi pria itu punya aura yang mirip. Itu adalah pelamar muda dari Universitas Yebong yang tadi sempat diremehkan. Namun para pewawancara tampak bingung dan mulai berpikir, nggak mungkin, tapi kenapa auranya mirip banget? Salah satu pewawancara akhirnya memulai, pelamar nomor 23. Taeyang Oh, saya lihat kamu lulus dari Universitas Korea dengan nilai yang sangat bagus. Kamu pasti punya banyak pilihan perusahaan yang lebih baik dari ini. Kenapa kamu pilih Shenwoo-Tech? Taeyang menjawab dengan tenang. Ada banyak alasan kenapa saya pilih Shenwoo-Tech. Tapi kalau saya harus memilih yang paling penting. Dia lalu menatap serius dan berkata, alasannya karena saya sangat menghormati mendiang ketua Oh Chang-sok. Seorang pewawancara bertanya, apa yang kamu hormati dari ketua Oh Chang-sok? Pelamar menjawab dengan yakin, tentu saja, visi dan filosofi bisnisnya. Pewawancara itu lanjut bertanya, kalau begitu, apa sebenarnya visi ketua Oh? Pelamar menjawab, kalau aku harus mendeskripsikannya, visinya adalah terus menerobos batas-batas baru. Namun pewawancara tak puas dan menanggapi, jangan jawab yang abstrak kayak gitu. Coba kasih contoh konkret. Pelamar itu mulai gugup dan tidak bisa menjawab dengan pasti. Pewawancara langsung menyindir. Katanya, kamu menghormatinya. Kalau aku ditanya soal orang yang aku kagumi, aku bisa jawab langsung tanpa ragu. Situasi menjadi tegang. Pelamar itu hanya bisa berkata, saya akan jawab lagi nanti. Salah satu pewawancara bergumam kecewa. Aku kira lulusan Universitas Korea bisa lebih baik dari ini. Tapi di sampingnya, pelamar dari Universitas Yebong diam-diam berpikir, orang-orang kayak dia merasa harus masuk universitas top untuk diakui. Tapi nyatanya banyak yang cuma mengandalkan nama besar kampus. Kemudian pewawancara menantang, kalau kamu nggak bisa jawab visinya, sebut saja prestasi ketua O. Pelamar dengan cepat membuka berkasnya dan mulai membaca. Ketua O mendirikan Shenwoo-Tech dan berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan sampai 3 triliun won. Tapi pewawancara menghentikannya, sudah cukup. Itu semua bisa dibaca dari berita. Tiba-tiba pewawancara lain berkata, sekarang aku ingat, pelamar nomor 24 juga menulis dalam CV-nya bahwa dia menghormati ketua. Coba kita tanya dia. Pewawancara menatap pelamar dari Universitas Yebong dan bertanya langsung, bisa jelaskan prestasi ketua secara spesifik? Salah satu pelamar lain yang tadi mengejek diam-diam tertawa, haha, anak Yebong itu mana mungkin bisa jawab. Lihat saja nanti. Namun si pelamar dari Yebong tetap tenang dan mulai menjawab. Kalau aku harus meringkas prestasi ketua, aku akan bagi jadi 2 poin utama. Pelamar nomor 24, pria dari Universitas Yebong, mulai menjelaskan dengan tenang. Pertama, pada tahun 2005, Ketua Oh berhasil mengekspor peralatan keamanan senilai 2 miliar won ke Jepang. Beberapa pewawancara terlihat terkejut. Dia melanjutkan, memang jumlahnya terlihat kecil, tapi transaksi itu menjadi dasar dari hubungan bisnis Jepang yang bertahan sampai sekarang. Salah satu pewawancara bertanya dengan heran, padahal Ketua Oh punya banyak pencapaian besar lainnya. Kenapa kamu memilih yang ini sebagai poin penting? Pelamar itu menjawab, berdasarkan laporan saat itu, Ketua Oh terjun langsung menangani proyek ini. Bahkan, dia menyampaikan presentasi dalam bahasa Jepang, yang artinya dia belajar bahasa tersebut demi kelancaran proyek. Salah satu pewawancara terdiam, seolah mengingat kembali kejadian itu. Tapi pelamar itu belum selesai. Dalam hatinya ia berpikir, aku nggak perlu khawatir soal yang lain. Yang paling menentukan hasil wawancara ini adalah dia. Ternyata, orang yang paling berpengaruh dalam ruangan itu adalah Choi Bong-sik. Waktu berjalan, dan Choi Bong-sik bertanya, kenapa kamu ragu? Apa pencapaian lain yang kamu maksud? Pelamar itu hanya tersenyum kecil, lalu dalam hatinya berkata, baiklah, aku akan langsung ke intinya. Nggak perlu basa-basi. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah membuat Choi Bong-sik puas. Kalau dia puas, aku pasti lolos wawancara ini.